Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat 1 sampai 20. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu pergi demi Injil. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya, Saudara Bambang, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari Lukas pasal 10 ini? Sehingga ada perintah untuk pergi seperti anak domba ke tengah serigala. Bukankah sepertinya ini tidak mungkin? Baik, Lukas pasal 10 menjadi kelanjutan ya. Kelanjutan dari Lukas pasal 9 pastinya. Di Lukas pasal 9, terutama di ayat-ayat terakhir ya, di ayat 57 sampai 62, di sana ya ada orang yang mau mengikut Yesus ya. Dikatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala loh, gitu kan. Terus ia berkata kepada orang yang lain, ayo ikut aku. Wah, tapi banyak alasan. Ada yang mau pergi menguburkan bapakku, ya kan. Ada yang aku pamitan dulu lah sama keluargaku, ya kan. Jadi ada banyak alasan. Tetapi di pasal 10 ini kita bisa melihat ada 70 murid yang lain. Amin. Jadi ada orang-orang yang mengikut Tuhan, ya, walaupun mungkin ada yang menolak Tuhan, tetapi tetap ada orang-orang yang mengikut Tuhan dan mau ya mengikuti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan di sini saya yakin bukan satu perintah yang ringan ya, satu perintah yang sederhana, tapi di sini dikatakan pergilah, ya, aku mengutus engkau, ya. Ya. Nah, di sini dikatakan mengutus, berarti ada satu perwakilan, utusan, ya. Berbicara utusan itu berarti ada sesuatu yang diwakilkan. 70 murid ini mewakili Yesus. Ya. Pergi ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi oleh dia, ya. Jadi kita melihat latar belakang di sini adalah Tuhan mengutus 70 murid ini ya untuk memberitakan Injil, untuk pergi ke kota-kota. Injil adalah kabar sukacita. Ya, Injil adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan memperluas kuasa Tuhan, memperluas kesaksian Tuhan. Inilah yang Tuhan kerjakan selama di muka bumi. Ya, Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang terus bergerak, terus maju. Ya, dia bukan orang yang diam, santai-santai, istilahnya mager ya, bukan. Dia terus bergerak supaya Injil dapat terus diberitakan. Kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan, desa ke desa, kota ke kota, pagi sampai malam terus berjalan memberitakan Injil. Dan saudara-saudari pendengar podcast Emana, hari ini pun masih sama. Ya, Tuhan Yesus juga masih memiliki perintah di atas kita. Tuhan ingin dia bisa menyelamatkan banyak orang. Ya, Tuhan ingin supaya kita juga boleh menjadi saluran berkat-Nya. Melalui kita orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Melalui kita orang bisa diselamatkan. Yang tidak memiliki pengharapan, yang di dalam kesesakan, mereka semua bisa mendapat kelegaan, kepuasan. Ya. Perintah ini masih sama hari ini.
Ya, karena itu mari kita juga merespon seperti 70 murid ini. Siap Tuhan, aku pergi untuk Tuhan. Memberitakan Injil, ya. Memberitakan kabar sukacita ini. Supaya Allah dapat disalurkan kepada manusia. Pergi kepada keluarga kita, teman-teman kita, ya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Sampaikan kabar sukacita ini. Kita perlu mengambil beban atas perintah ini. Kita perlu seperti 70 murid itu. Amin. Pergi, beritakan Injil. Amin. Demikian Saudara Richard. Amin. Puji Tuhan ya. Semoga kita bisa mengambil beban ya atas perintah Tuhan ini untuk pergi ya, memberitakan kepada keluarga, teman-teman, tetangga yang belum beroleh selamat, supaya kita bisa menyampaikan ya, berita sukacita ini. Kita dapat pergi memberitakan Injil. Ya, kemudian bagaimana kita menerapkan perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita sekarang? Ya, kita perlu pergi. Tetapi sebelum kita pergi, kita perlu ya bertanya, Tuhan, siapa yang kau kehendaki untuk aku selamatkan? Ya, maksudnya siapa yang kau kehendaki untuk aku temui untuk kau selamatkan? Ini mengacu pada kita juga terus perlu bersatu dengan Tuhan. Ada satu perkataan ya dari Watchman Nee mengatakan bahwa pekerjaan sejati adalah pekerjaan yang mengalirkan hayat Kristus. Kita pergi-pergi ya kan? Mungkin perginya kita karena jalan-jalan, wah ini sudah tidak pandemi ya kan, yuk kita pergi yuk. Bukan itu. Ya, perginya kita adalah untuk menyalurkan hayat Kristus. Hayat Kristus adalah hayat yang ingin meluas, ingin berkembang biak, ingin dinikmati oleh semua orang. Karena itu kita perlu bersatu dengan Kristus. Ya, kita perlu bersatu dengan sumbernya supaya apapun yang kita kerjakan bisa menyalurkan hayat Allah. Ya. Jadi jangan supaya saya bisa selamatkan teman-teman saya ya saya ikut seperti mereka ya, mereka berbuat dosa ya kan, kita temani mereka supaya mereka boleh selamat. Tidak, justru bahaya karena kita akan bisa jadi ikut-ikutan ya. Karena itu ada contoh yang baik ya, Sittistad seorang penginjil yang pergi ke Afrika. Mengatakan jika Yesus Kristus adalah Allah dan mati untukku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagiku untuk dia. Kita harus melihat bahwa Yesus telah mati bagi kita. Apa yang kita kerjakan, ya, itu harus berdasarkan kepada pengorbanan Tuhan ini. Ya, mungkin meskipun banyak tantangan, banyak halangan, tetapi Sittistad tetap pergi. Ya, perginya dia karena bersatu dengan Kristus. Ya, perginya dia karena dia melihat Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Sehingga tidak membuat dia ikut-ikutan berdosa, tidak membuat dia jatuh dalam dosa juga ya. Jadi dia pergi benar-benar dengan satu keteguhan, dengan satu kekuatan bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Seperti yang kita tahu bersama, Tuhan memerintahkan kita seperti anak-anak domba yang diutus ke tengah serigala. Ya. Amin. Hal yang sulit. Ya, kalau tidak hati-hati kita ikut jatuh dalam dosa. Ya, kita seperti anak domba, tidak punya kekuatan. Yang kita hadapi serigala. Karena itu kita perlu bersandar Tuhan. Bersandar kuasa Tuhan. Ya, dia selalu bersama kita ketika kita pergi kemanapun. Kalau kita bersatu dengan dia menyertai kita, maka akan ada Allah yang tersalurkan, akan ada Allah yang kita perhidupkan sehingga orang lain bisa melihat dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, semoga kasih Tuhan kepada kita, pengorbanan Tuhan kepada kita lah yang mendorong kita ya untuk pergi menyalurkan hayat Tuhan kepada setiap orang, sehingga dengan demikian Injil dapat tersebar luaskan, semakin banyak orang yang dapat diselamatkan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari pendengar podcast Emana, kita respon firman ini dengan berdoa. Biarlah kita menjadi orang-orang yang
siap pergi untuk menyalurkan hayat. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami menjadi orang-orang yang merespon firman-Mu. Tuhan, pakai kami menjadi orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Oh Tuhan, demi nama-Mu, demi kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat, membawa orang diselamatkan. Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.